Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem purifikasi udara berbasis AI pada ruangan industri semen dengan polusi partikel tinggi. Jadi di sini di kelompok kami ada ada 5 orang, yaitu ada Putri Mika Pondak dengan NRP 20422111004, Sukman Nur Aden 204221122, Ahmad Saifuddin 204221152, Fatkulil Janah Nur Faizatin 204221156, dan saya sendiri Kaitria Areta Putri 204221166. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan abstrak terlebih dahulu. Jadi pencemaran udara yang disebabkan partikel seperti abu dari peleburan baja dan asap dari proses pembakaran yang tidak sempurna merupakan proses alami dan buatan manusia. Sumber utamanya yaitu pembakaran bahan bakar dan proses industri. Menurut penelitian kualitas udara ambient di sekitar industri semen Bosowa wilayah Maros oleh Asnaeni Dupa, industri semen adalah kontributor terbesar terhadap emisi partikel total secara global. Oleh karena itu, penulis mengembangkan desain sistem purifikasi udara berbasis AI pada ruangan industri semen dengan polusi partikel tinggi. Teknologi ini dapat menyaring udara buang dari sebuah ruangan dan mengendalikan perubahan udara per jam untuk menjaga tingkat kualitas udara yang aman bagi manusia. Teknologi ini juga dapat mengendalikan kecepatan putaran kipas buang dengan kecerdasan buatan berdasarkan data pemantauan dari sensor kualitas udara yang ditempatkan di ruangan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam studi ini adalah survei literatur. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis konten. Temuan udara berbasis kecerdasan buatan di ruangan industri yang efektif dan efisien dalam mengurangi tingkat pencemaran partikel. Next. Kemudian di bagian pendahuluan atau latar belakang, yaitu berbagai proses dapat mengakibatkan penyebaran partikel di udara seperti abu dari proses peleburan baja dan asap dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian dari artikel Asnaini Dupa yang tadi, bahwa industri semen merupakan penyumbang terbesar dari total emisi partikulat di dunia. Emisi udara dari industri semen mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nitrogen oksida, sulfur, karbon monoksida, dan partikulat lainnya. Teknologi yang kami tawarkan, pertama, dapat memurnikan udara buangan dari suatu ruangan dan mengontrol air change per hour agar siklus udara dalam ruangan yang khususnya memiliki emisi gas atau partikel yang bila kadarnya meningkat dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Teknologi ini dapat mengontrol kecepatan putaran exhaust fan dengan kecerdasan buatan berdasarkan data monitoring sensor kualitas udara yang ditempatkan di dalam ruangan. Next. Oke, tinjauan pustaka. Jadi di sini ada tabel standar acuan udara bersih. Jadi dari tabel di atas dapat dinilai bahwa partikulat udara yang baik adalah range 50 sampai 150 mg per meter kubik dengan konsentrasi karbon dioksida 4.000 sampai 8.000 mg per meter kubik dan berbagai konsentrasi zat lain, yang di mana range inilah yang akan menjadi acuan standar safety bagi kualitas udara suatu ruangan. Next. Yang tadi nggak sih? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mika. Baik, selanjutnya ada air change per hour atau jumlah pertukaran udara per jam. Nah, air change per hour adalah pengukuran berapa kali setiap jam
di mana disesuaikan dengan volume ruangan serta nominal orang dan kualitas udara di dalam ruangan tersebut. ACH atau air change per hour dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Nah, kemudian, namun dalam kondisi ini, khusus seperti di industri, nilai ACH tidak dapat disamakan hanya dengan mengkalkulasi volume ruangan. Namun dengan kualitas partikel udara dalam ruangan, dapat effect of air exchange rate on particle DC in clean room oleh Yunus Emre Çetin dan Karadeniz Technical University Turkey. Next. Selanjutnya, sistem air filtration. Nah, tingkat pengiriman udara bersih atau CADR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah udara bersih yang dikirim ke ruang yang ditentukan oleh efektivitas filtrasi dan jumlah udara yang bergerak melalui filter itu. Pembersih udara portable biasanya menggunakan CADR untuk menggambarkan keefektivitasannya. Misalnya, jika pembersih udara portable memiliki filter udara partikulat efisiensi tinggi atau HEPA, filter ini akan menangkap 99,97% aerosol pada 0,3 mili. Kemanjuran filter umumnya dilaporkan berdasarkan ukuran aerosol yang kinerja filternya paling buruk. Meskipun filter HEPA akan menangkap presentasi aerosol yang lebih besar dan lebih kecil dari 0,3 mili. Selanjutnya, sensor kadar karbon dioksida atau CO2 berbasis infrared. Nah, di sini untuk menentukan monitoring jumlah manusia yang ada di ruangan, khususnya untuk alat untuk mengukur kandungan gas CO2. Prinsip kerja dari sensor ini atau sensor NDIR CO2 sensor adalah dengan memanfaatkan dua komponen, yaitu pemancar dan penerima gelombang infrared, yang dimana gelombang infrared yang dipancarkan akan diserap oleh IR receiver, yang dimana semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida, maka akan semakin kecil nilai stimulus yang dibaca oleh receiver infrared. Oke, selanjutnya yaitu kita juga membahas mengenai detektor keberadaan manusia berbasis pasif infrared. PIR atau Passive Infrared Receiver merupakan sebuah sensor yang mengukur radiasi inframerah tanpa memerlukan energi yang harus dipancarkan. PIR merupakan kombinasi sebuah kristal piroelektrik, filter, dan lensa Fresnel, di mana radiasi inframerah dari manusia khususnya dipantulkan ke dalam lensa Fresnel dan difilter untuk menyaring gelombang elektromagnetik lainnya, dan hanya inframerah yang masuk ke dalam piroelektrik. Maka intensitas inframerah yang masuk diubah menjadi nilai elektrik oleh piroelektrik. Next. Oke, selanjutnya kita juga membahas mengenai particle concentration sensor. Particle concentration sensor adalah sebuah sensor konsentrasi partikel digital dan universal yang dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah partikel yang terdapat di udara atau konsentrasi partikel dan mengeluarkannya dalam bentuk sinyal elektrik digital. Nah, prinsip yang digunakan yaitu dengan konsep laser scattering, yaitu memanfaatkan hamburan gelombang elektromagnetik dari laser untuk memancarkan partikel yang menggantung di udara, kemudian mengumpulkan hamburan cahaya dalam derajat tertentu, dan akhirnya mendapatkan kurva perubahan hamburan cahaya bersama waktu. Pada akhirnya, diameter partikel ekuivalen dan jumlah partikel dengan diameter yang berbeda per satuan volume dapat dihitung dengan mikroprosesor berdasarkan teori MIA. Next. Kemudian kita juga membahas mengenai teknologi artificial intelligence dengan fuzzy logic control. Mode kontrol dengan kecerdasan buatan logika fuzzy sangat membantu dalam memecahkan masalah setelah mempertimbangkan dan mengkalkulasi sebuah data yang tersedia dan kemudian pengambilan keputusan yang sesuai. Nah, metodologi
metodologika fuzzy meniru cara pengambilan keputusan manusia yang mempertimbangkan semua kemungkinan antara nilai digital benar dan salah, yang dimana semua kemungkinan yang akan terjadi dalam kontrol ACH akan terkontrol dengan baik oleh mode kontrol fuzzy logic. Next. Kemudian tak lupa kita juga membahas mengenai penelitian terdahulu. Pada tahun 2021 ini ada penulis yang bernama Erna Meilestari dan kawan-kawan ini membuat sebuah alat yang bernama HVAC atau Heating, Ventilation, dan Air Conditioning, di mana sistem sirkulasi udara pada kapal ini dirancang dan dibangun dengan penambahan penggunaan filter udara dengan standar medis untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di atas kapal. Nah, sistem ini memiliki kapasitas ventilasi udara yang lebih besar daripada sistem ventilasi udara pada biasanya. Namun, sistem ini masih belum menerapkan kontrol ventilasi otomatis dengan feedback sensor. Kemudian di tahun berikutnya, ini juga ada penulis yang bernama Gratia Erlinda dan kawan-kawan. Ini juga membuat sebuah alat yang memanfaatkan sistem HVAC yang dapat digunakan dengan menyediakan ventilasi yang kuat, local exhaust, filter udara efisiensi tinggi, mengatur pergerakan udara antara ruang dan kebersihan tingkat tinggi, menghindari resirkulasi udara, menyediakan alat pembersih dan desinfeksi udara, penggunaan HEPA filter, peningkatan aliran atau sirkulasi udara, meningkatkan fraksi udara luar. Namun, sistem ini masih belum menerapkan kontrol ventilasi otomatis dengan kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada selanjutnya ini pengujian efektivitas penggunaan sensor CO2. Di sini sensornya menggunakan sensor NIDR CO2 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Egy Ardiatmadja pada tahun 2022. Berikut ini merupakan hasil pengujian sensor NIDR CO2 sebagai pengukuran kadar CO2 di ruangan. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan sensor NIDR CO2 dengan alat ukur yang terstandar yaitu GC 2028 Lutron. Pengambilan data dilakukan dengan interval waktu setiap 10 detik, adapun nilai karakteristik statik dari hasil pengujian sensor tersebut adalah persentase errornya sekitar 0,25% dengan akurasi 100% dikurangi 0,25% jadinya 99,75% akurasinya. Sensitivitas error dari sensornya yaitu 0,2 mW per ppm. Lalu sensitivitas pengukurannya yaitu 1 ppm dan repeatability-nya 2,08. Selanjutnya pengujian sensor. Pengujian sensor GP2Y1010AU0F atau optical dust sensor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Sasmita, Darwis dan Kurniawan pada tahun 2021, pengujian sensor asap PM10 dilakukan dengan mengukur kualitas udara PM10 pada lokasi tertentu dengan membandingkan hasil pengujian dengan nilai PM10 yang terbaca oleh alat yang digunakan sebagai media pembanding. Lalu proses pengujian sensor berlangsung di salah satu ruang uji, yaitu ruang berventilasi. Tabel di samping merupakan hasil pengujian sensor debu yang telah dilakukan. Pada hasil pengujian sensor debu yang didapatkan tingkat persentase errornya sebesar 12,80%. Nilai persentase errornya sangat kecil. Hal ini membuktikan bahwa sensor debu yang memiliki sensitivitas yang baik untuk mendeteksi kadar PM10 pada udara. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan penggunaan kedua jenis sensor NIDR CO2 dan sensor GP2Y 1010AU0F atau optical dust sensor memiliki kelebihan dalam pembuatan air purifier. Sensor NIDR CO2 dapat membantu dalam mengukur konsentrasi karbon dioksida dalam udara. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, kelelahan, dan kebingungan.
Dengan menggunakan sensor NIDR CO2, air purifier dapat secara otomatis mengatur kecepatan pengisian ulang udara segar ke dalam ruangan berdasarkan tingkat konsentrasi karbon dioksidanya. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan dan memberikan manfaat kesehatan bagi penggunanya. Sementara itu, sensor GP2Y1010 AU0F dapat membantu dalam mengukur jumlah partikel debu dalam udara. Dengan menggunakan sensor ini, air purifier dapat secara otomatis mengatur kecepatan pengisian ulang udara segar ke dalam ruangan berdasarkan tingkat partikel debu. Dalam hal ini membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan dan memberikan manfaat kesehatan bagi penggunanya. Secara keseluruhan, penggunaan kedua jenis sensor, yaitu NIDR CO2 dan sensor GP2Y1010AU0F dapat membantu kinerja dan dapat membantu peningkatan kinerja dan efektivitas air purifier dalam membersihkan udara dalam ruangan dan menjaga kualitas udara yang baik oleh bagi penggunanya. Oleh karena itu, penggunaan kedua jenis sensor ini sangat dianjurkan dalam pembuatan air purifier. Selanjutnya, ini pengaruh kecepatan fan dalam air purifier. Berikut ini ialah hasil pengujian dari sensor air flow rate dapat sebagai pengukuran kecepatan angin yang dihasilkan dari exhaust fan. Dari tabel ini kami mengevaluasi pengaruh kecepatan fan dalam air purifier terhadap kemampuan perangkat untuk menghilangkan polutan udara dalam sebuah ruangan tertutup dengan menggunakan berbagai kecepatan dalam air purifier dan mengukur kadar polutan atau polusi udara sebelum dan sesudah penggunaan perangkat selama periode waktu tertentu. Penelitian telah menunjukkan bahwa kecepatan fan dalam air purifier mempengaruhi kemampuan perangkat untuk menghilangkan polutan udara di dalam ruangan. Kecepatan fan yang terlalu lambat dapat mengurangi efisiensi penghilangan polutan udara, sementara dengan kecepatan fan yang tinggi dapat menyebabkan kebisingan yang mengganggu. Kesimpulannya, kecepatan fan dalam air purifier memainkan peran penting dalam kemampuan perangkat untuk menghilangkan polusi udara dalam sebuah ruangan. Penggunaan kecepatan fan yang optimal dapat meningkatkan efisiensi polutan udara dan mengurangi kebisingan yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukmanu Raden. Baik, kemudian ada prinsip kerja sistem. Dalam konsep prototipe ini, ruangan dengan ventilasi yang minim diberikan air duct serta exhaust fan yang berguna dalam menyalurkan udara dalam ruangan, agar udara bersirkulasi dengan baik dan sistem akan aktif secara otomatis. Prinsip kerja sistem ini dimulai dari pemindaian ruangan dengan pasif infrared. Jika terdapat manusia, relay akan aktif. Jika tidak terdapat, relay sistem akan off. Kemudian relay aktif ini akan menggerakkan filtrasi dan exhauster. Kemudian melakukan pengukuran CO2 sekaligus pengukuran partikel. Kemudian mengimplementasikan fuzzy logic dalam pengontrolannya. Kemudian control fan speed ini berpengaruh pada nilai pengukuran. Jika nilai pengukuran tinggi, kecepatan fan naik. Jika kecepatan fan nilai pengukuran rendah, kecepatan fan akan turun. Next. Berikut merupakan desain alat. Di bagian atas terdapat sistem secara keseluruhan bagian depan. Kemudian ada simulasi penempatan sistem, di mana di situ ada HEPA filter dan ozon generator yang berfungsi sebagai media purifikasi dalam air duct. Kemudian ada simulasi penempatan sensor, di mana tersebut ada sensor PIR dan sensor CO2. Dan kemudian terdapat rancangan layout box panel. Di sana terdapat power supply, Arduino, dan berbagai relay lainnya. Next. Kesimpulannya, teknologi yang ditawarkan pertama dapat memurnikan udara buangan dari suatu ruangan dan mengontrol air change per hour agar siklus udara dalam ruangan yang khususnya memiliki emisi gas atau partikel yang bila kadarnya meningkat dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Teknologi ini dapat mengontrol kecepatan putaran exhaust fan dengan kecerdasan buatan berdasarkan data monitoring sensor kualitas udara yang ditempatkan di dalam ruangan. Dengan ketidakpastian yang ada dalam kontrol RPM motor exhaust fan konvensional akan diantisipasi dengan respon yang cepat oleh AI yang berperan sebagai safety system dalam industri. Sekian penjelasan tentang
PPT dari kelompok kami tentang sistem purifikasi udara berbasis artificial intelligence pada ruangan industri semen dengan polusi partikel tinggi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.